Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian bahasa Arab kita dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai kajian kita, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin belum bergabung, semoga dimudahkan urusannya. Yang sakit semoga disehatkan kembali. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Baik, Alhamdulillah, semoga dengan membaca Al-Fatihah, salawat dan doa kita diberikan kemudahan untuk mempelajari materi yang akan kita sama-sama kaji pada malam hari ini. Untuk malam hari ini semuanya mustami ya. Bu Armiati kurang sehat ya. Ya udah, apa ya? Kalau gitu. Baik. Untuk tema pada malam hari ini kita masih di isim mabni. Apa itu isim mabni? Sedikit murojaah atau mengulang ya. Jadi isim mabni adalah isim yang harokat huruf terakhirnya tidak berubah. Jadi isim mabni itu adalah isim, semua jenis isim yang harokat huruf terakhirnya tidak berubah. Dan untuk isim yang mabni ada beberapa kelompok yang sudah pasti termasuk isim yang mabni. Di antaranya adalah yang pertama domir.
ya, yang telah kita pelajari di pekan-pekan sebelumnya. Berikut contohnya dari Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah isim isyarah. Ini akan kita pelajari pada malam hari ini. Ya. Dan nanti setelahnya ada isim mausul. Ya. Itu adalah isim-isim yang atau kelompok isim yang sudah dipastikan mabni, di mana harokat terakhirnya itu tidak berubah. Seperti domir, misalkan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Maka semua domir ini itu huruf terakhir, harokat huruf terakhirnya itu tidak berubah. Ya. Jadi huwa selamanya huruf paunya berharokat fathah. Ya. Kemudian huma huruf terakhirnya alif yaitu selalu sukun. Hum huruf terakhirnya mim itu selalu sukun dan seterusnya. Ya. Jadi yang dihitung adalah harokat huruf terakhir, bukan bunyi ya, bukan harokatnya. Seperti huma. Huma itu kalau segi bunyi harokat itu ma, ya, mim. Tetapi kalau di tulisan huruf terakhirnya alif, maka yang dihitung adalah harokat huruf terakhir yaitu huruf alif. Nah, di bab kedua untuk atau jenis kelompok isim yang kedua yang mabni itu adalah isyarah, isim isyarah, atau sering kita artikan, ya kita kenal dalam bahasa sehari-hari kita, itu adalah kata tunjuk. Ya, kata tunjuk. Jadi ada hada, hadihi, kemudian zalika, tilka, ulaika. Itu adalah isim-isim isyarah yang secara pembagian isim apakah mabni dan mu'rab itu termasuk mabni. Ya, jadi hada misalkan ya. Perhatikan di sini ayat yang pertama surat Ali Imran ayat 62. Inna hada, ya, kata hada ini adalah isim isyarah. Harokat huruf terakhirnya adalah alif. Ya, ini alif. Huruf alif ini selamanya sukun. Ya, kalau dari segi bunyi harokat itu da, ya. Tetapi yang dihitung dalam mabni adalah harokat huruf terakhir, di mana huruf terakhirnya adalah alif, ini sukun. Selamanya hada itu tidak berubah. Jadi nggak berubah jadi hadu, hadi, atau hada'a, hadai, ya, hadau itu enggak. Selamanya hada. Kemudian di ayat 35 surat Al-Baqarah, wala taqraba hadihi. Perhatikan kata hadihi, huruf terakhirnya ha, harokatnya kasroh, hi. Maka selamanya adalah hi, hadihi. Enggak bisa hadiha, enggak bisa hadihu. Jadi selamanya hadihi. Nah, ini adalah termasuk isim yang mabni karena harokat huruf terakhirnya tidak berubah. Kemudian di Al-Baqarah ayat 16, ulaika. Ya. Ulaika ini juga termasuk isim isyarah. Ya, isim isyarah, kata ulaika, huruf terakhirnya adalah huruf kaf. Harokat terakhirnya fathah. Maka ini tidak berubah, nggak bisa berubah jadi ulaiku, ulaiki, ya selamanya ulaika, ya. Jadi harokat huruf terakhirnya huruf kaf itu fathah. Nah, ini adalah tiga contoh daripada isim isyarah. Ada hada, ada hadihi, ada ulaika. Ini termasuk isim isyarah
isyarah yang harokat huruf terakhirnya yaitu huruf alif di hada, huruf ha di hadihi, huruf kaf di ulaika itu tidak berubah. Baik. Kita akan lanjutkan menganalisa ayat yang diambil sebagai contoh isim isyarah. Yang pertama surat Ali Imran ayat 62, ya ini penggalan ayatnya. Kemudian yang kedua penggalan ayat surat Al-Baqarah ayat 35, dan yang ketiga penggalan surat Al-Baqarah ayat 16. Ya, baik, silakan ya. Jadi yang mau ikut baca silakan buka mic-nya. Yang mustami silakan baca di rumah masing-masing ya, diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita mulai dari ayat 62 Al-Imran. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Silakan. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Baik. Yang kedua Al-Baqarah 3. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Yang ketiga Al-Baqarah 16. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. Baik. Itulah 3 ayat ya yang insya Allah coba kita akan bahas pada malam hari ini. Semoga bisa kita bahas 1 atau 2 ayat ya. Baik. Ini yang biasa rajin hadir Bu Aminah kemana nih? Kamu nggak ada kabar? Bu juga nggak ada. Baik ya, kita lanjut. Yang pertama penggalan ayat surat Ali Imran ayat 62. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Silakan Bapak Ibu sekalian, ya dihitung ada berapa jumlah suku kata ya yang mustami, silakan dijawab di chat jumlah suku katanya ada berapa ya, silakan. Yang mau jawab langsung buka mic silakan. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Oke, sudah ada yang jawab. Bu Syuaibah, Bu Tri. Siapa lagi yang mau jawab? Bu Syuaibah ada 6, Bu Tri ada 6, Bu Armiati ada 6. Baik, ya. Duh, sakit tolak ya Allah. Siapa kira Bu Armiati Mustami aja nggak apa kalau sakit, Bu. Baik. Mari kita bahas analisa bersama-sama ya. Yang pertama inna. Ya,
ini yang pertama inna. Ini adalah huruf ya. Hurufnya huruf taukid ya, huruf taukid. Yang kedua hada. Nah, ini hada isim isyarah. Kemudian selanjutnya lahua. Oke. Siapa yang silahkan jawab di chat. Lahua ini berapa suku kata? Silahkan sebelum saya jawab. Sebelum saya jelaskan. Kata lahua ada Bu Syuaibah 2, Putri 3. Oke. Bu Armiati 2. Ada lagi yang jawab? Oke. Bu Syuaibah jawabannya la huruf jar, huwa domir. Oke. Kalau Bu Tri mau nambahkan jawabannya Bu, 3 itu apa saja? Silakan di chat. Maksudnya 2, Ustadz. Lupa. Itu maksudnya iya, la sama huwa. Oke, 2 ya. Dua. Ya. Jadi la huwa ini 2 suku kata. Yang pertama la ya. Yang kedua huwa. Ya. La itu adalah huruf. Nah, hurufnya huruf apa? Ini dalam i'rab Al-Qur'an disebutnya lam al-muzahlaqah. Jadi di sini bukan huruf jar tetapi lam al-muzahlaqah. Apa itu lam al-muzahlaqah? Lam al-muzahlaqah adalah asalnya lamun ibtida. Apa itu lamul ibtida? Lamul ibtida adalah lam yang mengawali suatu kata. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai taukid. Jadi lam di sini berfungsi sebagai taukid. Kemudian yang kedua huwa, ini domir. Nah ini kembali ke pelajaran sebelumnya. Domir termasuk isim yang mabni apa mu'rab? Oke. Mabni, Ustadz. Mabni. Ya, betul. Jadi perhatikan kata huwa itu harokat terakhirnya huruf terakhirnya huruf wawu fathah selamanya wa. Ya. Jadi enggak enggak wi. Ya, seperti itu ya. Jadi sampai di sini sudah ada 4 suku kata ya. Inna, hada, la, sama huwa. Kemudian yang kelima adalah al-qasas. Nah, ini kata al-qasas termasuk jenis isim. Karena diawali atau didahului oleh alif lam. Kemudian yang keenam al-haq. Kata al-haq ini juga termasuk isim karena didahului oleh huruf alif lam. Oke. Baik. Sebelum kita lanjutkan kepada ayat yang kedua, mari kita lihat dulu i'rab Al-Qur'annya ya, satu-satu saja. Ya. Nah, ini i'rab Al-Qur'annya. Ada yang mau ikut baca? Yang mau baca silakan buka mic. Oke. Kalau tidak ada, Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Bu Suaibah, silakan Bu, baca Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ya. Iya, betul. Harfu taukidin harfu taukid wa nasbi mabniun 'alal fathi. Baik, terima kasih. Harfu taukidin. Tadi udah betul Bu Suaibah jawabannya ya.
Nah, jadi taukidin. Jadi harokatnya sudah betul. Harfu taukidin. Kenapa dibaca taukidin, Bu Suaibah? Kata awal katanya kila. Idin harfu taukid. Ini Ada adalah, ya itu silakan. ya isim ya Ustaz. Iya, isim. Tapi kenapa din? Apa boleh dun? Apa boleh dan? Taukidun, taukidin. Inna. Nah, Nggak kenapa? tahu. Tidak tahu. Oke, nggak apa-apa, Bu. Ya. Yang Mustami boleh jawab di chat kenapa dibaca taukidin. Kalau ada yang mau jawab di chat boleh. Dibaca taukidin karena ini idofah. Ya. Oh, Jadi kata harfu itu mudhof kepada taukid. Nah, karena taukid mudhof ilaih, sementara di sini tidak ada alif lam, maka harokatnya tanwin, harfu taukidin. Kemudian wanas bin. Kenapa dibaca wanas bin? Karena ada huruf waw. Huruf wawnya huruf atop. Yang namanya huruf atop, kata setelah huruf atop itu mengikuti kata sebelumnya. Di mana kata sebelumnya tauki din, harokat terakhirnya din. Maka sama kata nasob juga ngikuti dengan harokat huruf terakhirnya dal, din, jadi wanas bin, seperti itu. Mabniun alal fathi. Nah, jadi inna itu huruf taukid dan nasob. Secara arti itu taukid inna itu. Secara fungsi itu nasob. Apa itu nasob? Nasob itu memansubkan. Apa itu memansubkan? Menjadikan sesuatu itu mansub dengan tanda harokat. Kalau harokat itu fathah. Nah, itu kalau untuk isim mufrad. Nah, seperti itu mansub. Ada nanti itu nanti ada di mu'rab. Jadi kalau di mu'rab itu ada istilah nasab atau mansub, kemudian rofa atau marfu', kemudian ada jar, majrur, ya, ada sukun itu majzum. Itu nanti ada di mu'rab. Nah, kita belum sampai ke mu'rab, kita masih di mabni. Oke. Ada lagi yang mau ikut baca? Kalau enggak, Bu Suaibah bisa langsung. Kalau mau baca lagi, lanjut Bu, silakan. Ya, Ustaz. Hada ha litanbih harfu mabniun ala sukuni wa da ismu isyarah mabniun ala sukuni fi mahalli nasbi ismun inna. Baik, terima kasih. Hada, nah ini kalau di i'rab itu kalau dalam pelajaran biasa, hada sudah disebut isim isyarah, ya. Tetapi asal usul, ya, daripada kata hada itu terdiri daripada ha sama da. Haknya itu litanbi atau harfu litanbi, huruf tanbi. Apa tanbi? Ya semacam aba-aba, ya. Kemudian harfun. Nah, karena haknya harfun, nah perlu diketahui semua jenis huruf, ya, huruf jer, huruf nasab, huruf apalagi taukid, ya, huruf jazm, itu semuanya adalah mabni, ya, di mana harokat terakhirnya pasti tidak berubah. Nah, ha ini harfun mabniun ala sukun, ya. Jadi asalnya hada itu ha sama alif, kemudian za. Jadi hurufnya itu ha tambah alif, huruf terakhirnya alif, harokatnya sukun ha. Makanya di i'rabnya ha litanbi harfun mabniun ala sukun wa za ismu isyaratin
Ya, jadi yang jadi isyarahnya itu da ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin ismu inna, ya. Jadi yang isim isyarah itu mabni, juga mabni karena isim isyarah ala sukun, harokat mabninya sukun karena huruf terakhirnya alif berharokat sukun. Fi mahalli nasbin. Nah, posisinya mansub, ya, nasab karena ada inna. Nah, jadi ini inna ini kan huruf taukid wa nasbin. Secara makna taukid, secara fungsi nasab. Nah, apa nasab? Memansubkan isim atau kalimat setelahnya. Kalimat setelah inna itu hada. Tetapi karena hada ini mabni, maka ditambahkan fi mahali. Dia mabni tetapi fi mahali, posisinya. Sebenarnya posisinya nasab mansub, ya. Karena dia isim inna, seperti itu. Baik. Ada pertanyaan, boleh di chat yang Mustami, ya, kalau mau bertanya. Kalau mau buka mic, boleh. Oke. Sekarang lahua. Oke. Ada lagi mau baca selain Bu Syuaibah? Kalau nggak ada Bu Syuaibah, kalau mau lanjut silahkan. Ya Ustaz. Lahua kalamu apa ini? Al-muzahlaqah. Al-muzahlaqah. Harfu mabniun al fathi wa huwa dhamir munfasil mabniun al fathi fi mahalli raf'i mubtada. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Nah, ini yang telah saya jelaskan di awal tadi, ya. Jadi la huwa, la itu alamul muzahlaqah. Ya, ini alam al muzahlaqah. Itu lam yang oke, saya bawa ke sebuah situs yang menjelaskan tentang apa itu muzahlaqah. Ya, saya akan share sebentar. Nah, ini. Nah, ini sebuah situs berbahasa Arab yang menjelaskan tentang lam al-muzahlaqah. Nah, ini baca nggak nih? Ta'riful lam al-muzahlaqah. Oke. Usul Eba bisa baca nggak nih? Kelihatan nggak yang kursor saya nih? Ini ya, tertutup Allah apa sih alamu Iya. muzahlaqah hiya harfu minal harfi Minal apa hurufi. minal hurufi iya. Gak kelihatan Ustaz kecil-kecil. Allati ya. Ya allati Terus apa itu? Terus tustakhdam tahdam li taukid ya. taukid. Nah, ya, jadi Iya. memang ini beda khot, ya. Jadi nah ini belum saya jelaskan tentang khot, bentuk tulisan. Jadi di dalam bahasa Arab ada beberapa jenis tulisan, ya. Ada khot nasr, ada khot khufi, dan khot jenis tulisan. Nah, di sini ya ini bentuk tulisannya seperti ini, ya. Jadi alamul muzahlaqah hiya harfun minal hurufi allati tustaqdam litaukid. Jadi yang namanya huruf muzahlaqah adalah lam yang dipakai, tustahdam itu dipakai litaukid, sebagai taukid. Wahia minal asli al lamul ibtida, di mana asalnya itu lamul ibtida allati tadkhulu alal ismi, di mana lam itu sebagai lam ibtida mengawali sebuah kata di mana kata setelahnya adalah isim, seperti lahua, huanya kan isim, ya, isim domir. Alal ismil awal, nah disebutnya mubtada, gitu. Fil jumlatil ismiyah, nah biasanya jumlah ismiyah, ya. Litakidil makna. Oke, jadi intinya adalah lam muzahlaqah adalah lam
yang berfungsi sebagai taukid. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Kita kembali kepada ini close lagi. Kita kembali ke teks lagi ya. Lupa ya. Biar kita. Maaf Ustadz mau tanya itu lam apa tadi? Al-Muzahlaqah. Al-Muzahlaqah itu bedanya apa, Ma? Kita kan bisa nandain itu jer atau lam muzahlaqah itu gimana caranya? Jadi lam muzahlaqah sebagaimana disebutkan tadi, pertama masuk kepada isim. Kemudian isimnya berfungsi sebagai mubtada di jumlah ismiyah. Jadi kan ada namanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya, seperti di sini. Huwal qasas. Jadi huwa inilah huwal qasas. Jadi huwanya sebagai mubtada, nanti al qasasnya sebagai khobar. Seperti itu. Itu adalah untuk lam yang disebut lam muzahlaqah. Kalau lam yang huruf jer biasanya dia mengandung makna kepemilikan. Ya. Jadi misalkan Al-Kitabu li Muhammadin. Nah, jadi biasanya mengandung makna kepemilikan lamnya di situ. Gitu. Jadi terkait dengan kata kalimat sebelum dan setelahnya. Kira-kira seperti itu, Bu. Gambaran simpelnya perbedaan antara lam huruf jar dengan lam muzahlaqah. Dan lam huruf jar juga biasanya berharokatnya kasroh ya. Gitu. Tapi kalau lam untuk muzahlaqah ini biasanya berharokatnya fathah. Itu biasanya ya, bukan berarti selamanya seperti itu, beda. Karena bisa juga lam huruf jer masuk kepada domir, tapi domirnya yang mutasil, bukan munfasil, ya. Kalau di sini kan domirnya huwa al-qasas, ini kan huwanya domir munfasil, makanya dia sebagai mubtada. Nah, berbeda kalau misalkan ibu mengatakan lahu. Nah, lahu mulkus samawati wal ard. Maka lahu di situ lamnya huruf jer. Karena setelahnya adalah domir muttasil. Nah, di mana kalau la-nya dipisah, hu itu kan bisa jadi mubtada. Nah, kalau di sini lamnya dipisah dari huwa, ya huwa. Nah, ini bisa jadi mubtada. Nah, itulah yang membedakan adalah lam muzahlaqah dengan lam huruf jer. Karena kalau lam muzahlaqah setelahnya isimnya menjadi mubtada. Oke. Bisa dipahami, Bu Suhaibah? Iya Ustaz. Oke. Yang lainnya ada yang mau nanya? Silakan. Lam punya arti tidak dan jangan itu gimana, Ustaz? Kalau la yang artinya tidak dengan jangan itu sama-sama lam alif, ya. Sama-sama lam alif. Biasanya kalau jangan itu masuk kepada fiil, ya, kepada fiil, dan fiilnya fiil mudhore, ya. Misalkan la tadhab, fiil mudhorenya di samping fiil mudhore itu harokat fiil mudhorenya terakhirnya sukun, ya. La tadhab, jangan pergi, seperti itu. Nah, kalau la yang tidak itu maksudnya kepada la nahiyah. Biasanya la nafiyah, bukan. Kalau la jangan itu la nahiyah. Tapi kalau la yang tidak itu la nafiyah. Biasanya kalau la nafiyah setelahnya isim. Misalkan
Zalikal kitabu la raiba. Nah, jadi la raiba. Jadi la di situ itu la nafiyah karena setelahnya raiba itu isim. Nah, itu perbedaannya la nafiyah dengan la nahiyah. Jadi kalau la jangan itu la nahiyah masuk kepada fi'il mudhari, huruf terakhir fi'il mudhari'nya sukun. Kalau la yang jangan yang tidak itu la nafiyah, setelahnya la itu isim. Bisa dipahami Pak Saifuddin? Baik, Ustaz. Iya. Memang contohnya kalau di dalam Al-Quran, kita belum bahas ya. Jadi nanti ada bab tersendiri di huruf. Ya. Di manhaj ini di bab berapa ya? Nanti saya lihat di kitab berapa, jilid berapa tentang huruf ya. Jadi kalau ada satu buku yang cukup ya sekira-kira setengahnya Kamus Munawir, itu ada buku yang lumayan bagus ya, yang di di jilid ketiganya itu menjelaskan tentang semua jenis huruf ya gitu. Jadi jenis-jenis huruf itu ada 31 jenis huruf kalau tidak salah ya, di buku itu dijelaskan dari mulai huruf jar, huruf nasab, huruf jazm dan sejenisnya, termasuk la ya, nafiyah, nahiyah yang artinya jangan, tidak, itu ada semua termasuk contohnya dalam Al-Qur'an. Nah, itu namanya kitabnya itu Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Nah, ini PDF-nya sudah ada, di-download bisa. Nanti juga bisa saya share, cuman permasalahannya ini berbahasa Arab semua. Gitu. Nanti kalau manhajinya udah selesai, mungkin bisa kita naik kelas ke buku ini ya. Jadi buku ini berbahasa Arab semua. Nah, saya buka video saya. Nah, ini jadi bukunya seperti ini, tebelnya seperti ini. Nah, ini adalah buku berbahasa Arab. Ini tentang kaidah nahwu semua, ya, berbahasa Arab semua. Tapi berharokat. Ya, ini sebagian besar berharokat, tidak gundul. Jadi bisa dibaca, cuman memang bahasa Arabnya lebih tinggi, ya. Jadi suku kata kalimatnya itu tinggi. Maka nanti kalau manhajinya sudah selesai, ya Allah alam kapan selesainya, yang semoga kita panjang umur, selesai nanti bisa kita naik kelas kepada buku ini. Nah, itu di jilid ketiga, ya. Jadi ada huruf, ya, huruf dan sejenisnya itu dari mana? Dari mulai halaman 167 terus ke sana ya. Jadi jenis-jenis huruf itu ada semua ya. Itu nanti bisa kita pelajari ya. Insyaallah nanti pelan-pelan kita pelajari ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. Untuk tadi sudah dibaca ya sama Bu Suaibah ya. Jadi alamu al-muzahlaqa harfun mabniun alal fathi wa huwa dhamirun munfasil. Nah, ketika huwa dhamir munfasil mabniun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Nah, jadi huwanya ini mubtada. Kemudian selanjutnya al-qasas. Oke. Ada lagi yang mau baca? Selain Bu Suaibah? Kalau enggak ada, Bu Suaibah bisa lanjut kalau mau, kalau enggak saya baca. Iya, Ustaz. Silakan Bu.
Al-qasasu khabaru marfu'u wa alamatu raf'ihi dhammah wal jumlatu minal mubtada wal khabar fi mahalli raf'i khabar inna wal jumlatu min inna wa ismuha wa khabaruha la mahalla laha minal i'rabi istinafiyah. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu. Al-qasasu khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Perhatikan. Ini di jumlah ismiyah ya. Kita belum belajar jumlah ismiyah. Nah, mungkin Bu Nafiri itu yang mustami itu sudah mulai belajar jumlah ya, karena belajar khusus di kelas khusus, nah, itu sudah mulai belajar jumlah. Nah, ini adalah jumlah ismiyah itu mubtada khobar. Ya, huwanya sebagai mubtada, al-qasasnya sebagai khobar. Khabarun marfu'un, yang namanya khabar itu disebutnya marfu'. Dan kalau marfu itu alamah, ada tandanya. Alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kalau harokatnya itu dhammah, makanya al-qasasu. Nah, jadi harokat huruf terakhirnya huruf shad itu harus dhammah. Lahu wal qasasu. Enggak boleh dibaca lahu wal qasaso. Lahu wal qasasi. Enggak boleh. Jadi harus lahu wal qasasu. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari fi mahalli raf'in khabar inna. Jumlah mubtada khabar yaitu huwal qasas itu kan jumlah ismiyah mubtada khabar. Nah, jadi huwal qasas itu posisinya khabar inna. Khabar inna. Di mana khabar inna itu marfu. Nah, ini kita belum belajar. Jadi ada mungkin Bu Suebah atau yang di JCC pernah belajar inna dan kawan-kawannya, Bu ya. Atau kana dan teman-temannya ya, kana wa akhwatuha sama inna wa akhwatuha. Nah, ini belum sama-sama belajar semua ya. Jadi ada kana wa akhwatuha, ada inna wa akhwatuha. Ya, kalau kana wa akhwatuha itu fiil ya, kana itu fiil di mana setelahnya jumlah ismiyah. Kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jumlah ismiyahnya yang pertamanya itu marfu, yang keduanya mansub seperti itu. Tapi kalau inna wa akhwatuha yang pertamanya itu mansub, yang keduanya itu marfu, jadi dibalik. Nah, itu nanti kita belajar di kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha. Nah, perhatikan kembali kepada hada. Ini kan hada ini isim inna ya. Jadi hada ini isim inna fi mahali nasbin. Nah, posisinya mansub ya kan? Maka ini isim inna, khobar innanya huwal qasas. Ini fi mahali raf'in, khobar inna seperti itu. Baik. Wal jumlatu min inna wasmiha, perhatikan. Jadi Bu Sueba untuk semuanya min inna wasmiha. Nah, jadi bahasanya wasmi karena ada min ya. Min inna, nah, kalau innanya nggak bisa ini walaupun ada min karena inna huruf mabni. Min inna wasmiha karena ismi bisa kasroh, wasmiha wanya kan huruf atop kepada inna ya. Min inna wasmiha wa khabariha, jumlah inna dan isimnya dan khabarnya la mahalla laha minal i'rab istinafiyah, posisinya sebagai kalimat pembuka seperti itu. Oke, saya akhiri ya. Wa hunaka wajhun i'rabiyun akhar, ada analisa lain. Huwa domiru faslin mabniun alal fathi. Huwa disebutnya domir fasl ya, domir yang terpisah, mabni alal fathi, la mahalla lahu minal i'rab, dia posisinya enggak ada i'rabnya. Wal qasas khabar inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wal jumlatu min inna wasmiha wa khabariha
la mahalla laha min al-i'rab istinafiyah. Oke, kira-kira seperti itu ya. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan, disampaikan, silahkan. Oke, baik. Bila tidak ada pertanyaan, saya kira untuk malam ini cukup ya. Mohon maaf telat karena tadi isyaknya baru selesai jam 8 kurang 5 ya. Jadi saya sampai rumah jam 8 pas baru buka laptop. Baik. Insya Allah ketemu lagi di pekan depan hari Selasa. Semoga panjang umur dan sehat walafiat. Amin. Terima kasih atas Doain sehat Ustaz. ya Bu, sepakila ya. Kita doakan untuk Amin, makasih. Almiati yang sedang sakit. Semoga segera diangkat penyakitnya, sehat kembali ya. Ya Allah. Dan yang lainnya juga semoga sehat selalu ya. Terima kasih semuanya yang Amin. telah hadir pada malam hari ini, walaupun mustami tidak apa-apa. Dan terima kasih khususnya Bu Suaibah dan Bu Almiati yang mencoba aktif, walaupun Bu Almiati lagi sakit ya. Semoga segera ditemukan. Sampai ketemu lagi pekan depan. Mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafatul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.